Ini gimana sih? Kan ada kamu berdua, ada kamu Riza, ada kamu Mira, saya minta kamu jagain. Kenapa bisa sampai lepas begitu Renanya? Bu, saya tadi sama Riza disuruh ambil mobil sama Elsa untuk tunggu di lobi. Saya udah bilang saya mau temenin tapi katanya nggak usah, Bu. Terus nggak lama saya ditelepon sama Elsa, katanya kalau Rena hilang, Bu. Saya minta maaf, Bu. Saya minta maaf, Bu. Ini kenapa kejadian? Ada Mirna, ada Riza semuanya, tapi Rena hilang. Saya mau cari ke mall. Ibu sebentar. No, mereka pasti, Ibu percaya Kiki, pasti mereka bakal nemuin Reina, Bu. Gini, mereka ada bertiga aja, Rena bisa hilang. Saya mau ke mall sekarang, tolong bantu saya berdiri. Ibu, ya kita ke mall. Tapi Ibu bentar dulu, Ibu baru sih nanti Ibu kenapa kalau di jalan? Ya kita abis ini langsung berangkat ke mall. Ya Bu, Ibu tenangin dulu. Kalau Ibu tenang, baru kita berangkat ke mall, oke? Ya Allah, nanti siapin mobil ya. Bilang sama supir siapin mobil, nanti siapin sepatu saya juga. Saya mau. Baik, Bu Rosa. Ya Allah, ya Allah. Ya Tuhan. Bagaimana kondisinya, Dok? Perlu saya informasikan, Pak. Dampak benturan yang dialami oleh anak Bapak cukup buruk. Seburuk apa, dokter? Kemungkinan ada syaraf motoriknya yang terganggu. Tapi kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi tidak bisa dipastikan sekarang, Pak. Permisi, Pak. Terima kasih, dokter. Kamu mengingatkan saya sama Kayla. Anak saya sendiri satu-satunya. Anak yang saya dapatkan bukan dari istri saya yang sah. Ya, mungkin jalannya memang harus seperti itu. Karena istri saya yang sah nggak bisa punya anak. Kayla begitu penting buat saya. Tapi sekarang dia dibawa pergi oleh ibunya. Sampai kapan? Sampai kapan saya harus terus mengejarnya? Kapan saya bisa menemukan Kayla? Saat kamu terkapar, tak berdaya di depan mobil, saya membayangkan bagaimana kalau Kayla yang ditabrak oleh orang tak dikenal dan ditinggal begitu aja. Saya sebagai orang tuanya pasti akan sangat sedih sekali. Saya akan sangat marah kalau sampai hal itu terjadi. Dan saya yakin orang tua kamu pasti akan juga seperti itu. Kalau saya melakukan hal yang sama, meninggalkan kamu begitu aja di jalan, orang tua kamu pasti akan marah dan sangat sedih sekali. Saya sudah sangat merasa bersalah sama kamu. Saya sangat merasa bersalah sama orang tua kamu. Mungkin ini salah satu cara saya minta maaf ke kamu. Yaitu dengan membawa kamu ke rumah sakit. Saya sudah melakukan hal yang fatal. Sangat fatal. Saya sudah melukai kamu, membuat kamu menderita. Maafin saya.
Seharusnya saya tinggalkan dia di sini. Toh sudah ada ahlinya yang menangani dia. Tapi dia seperti memohon. Memohon untuk diselamatkan. Ini sangat aneh. Belum pernah saya merasa sangat bersalah seperti ini kepada siapapun. Gimana kalau kondisi anak itu memburuk? Apa yang harus saya lakukan? Bangun, Ma. Mama. Kamu nggak apa-apa? Enggak, Mama. Gak ada yang luka kan? Enggak ada, Ma. Tadi ada Om Baik yang anterin kita di sini. Mbak, nggak apa-apa Mbak. Ya. Al? Iya, aku bertemu Al. Om yang tadi mana? Lagi pergi, nggak tahu di mana. Aku nggak pernah nyangka aku bisa ketemu Al lagi. Mas Permadi, mau apa dia di sini? Kok dicabut, Ma? Dia pasti ada di sini untuk mengambil Kayla dari aku. Gak akan aku biarin. Aku gak boleh pasrah gitu aja. Aku harus pergi dari sini tanpa sepengetahuan Mas Permadi. Apa saya harus hubungi keluarga anak itu? Tapi dia anak siapa saya juga nggak tahu. Jadi saya harus tunggu supaya anak itu sadar dulu. Baru bisa saya tanya siapa orang tuanya. Tapi kalau orang tua anak itu marah dan nuntut saya bagaimana? Saya harus bilang apa? Tapi ini sepertinya aman. Gak ada yang tahu soal kecelakaan ini. Gak ada saksi. Jadi kalau ditanya macam-macam saya bisa berkelit. Bilang aja saya cuma menolong. Itu cara yang terbaik. Daripada urusannya jadi panjang. Bagaimana? Kayla sama Nia sudah ditemukan? Kalian ini gimana sih? Untuk cari 2 orang aja kalian nggak bisa? Hah?
Kenapa kerja kalian selalu nggak becus? Udah. Kalian berdua secepatnya ke rumah sakit. Sekarang. Ini Pak, keluarga pelapornya. Oh ya, terima kasih. Selamat malam Pak. Kami dari pihak kepolisian mendapatkan laporan kalau ada anak hilang. Ya, anak saya itu. Pak, mungkin Bapak juga tahu tentang anak saya satu lagi yang masih belum ditemukan kan? Saya minta tolong sama Bapak. Boleh kami tahu bagaimana kronologis kejadiannya? Pak, saya tante dari Reina. Reina itu keponakan saya. Tadi saya sama keponakan saya, sama susternya juga, dan ada Riza juga. Kita ada di food court. Dan saat itu saya dapat telepon. Dan memang untuk pengawasannya itu longgar. Dan setelah saya selesai telepon, tiba-tiba saya melihat Reina sudah tidak ada. Saya udah coba untuk cari Reina kemana-mana. Tapi tetap aja nggak ketemu, Pak. Apa Ibu sudah menelpon pihak keluarga atau teman-temannya? Sudah. Saya sudah coba untuk hubungi beberapa pihak keluarga. Tapi masih belum ada kabar dari Reina. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus anak hilang. Memang sedang marak sekali penculik terhadap anak. Kami khawatir ada indikasi mengarah ke sana. Saya mohon tolong bantu kami ya Pak. Tolong bantu temukan anak saya. Bapak tenang aja ya. Kami akan menindaklanjuti laporan ini. Dan untuk langkah awalnya kami akan periksa kamera CCTV yang ada di mall ini. Saya akan ikut bantu. Sebaiknya serahkan semuanya pada kami dulu saja, Pak. Nanti kalau ada informasi kami akan kabari. Iya Pak. Baik kalau begitu kami permisi. Harusnya gue gak ngajak Rena ke tempat yang rame kayak gini. Gue juga harusnya minta Mirna buat ngawasin Rena pas angkat telepon tadi. Kenapa gue bego banget sih? Ya Allah, tolong lindungi Rena ya Allah dimanapun dia berada. Aduh, kenapa gue bisa lalai banget sih sampai gemoy hilang? Pelan-pelan itu, pelan-pelan. Mana Rena? Rena gimana? Udah ketemu? Mama, yang ngasih tahu Mama kesini siapa? Mama tahu, mau denger kabar kalau Rena hilang. Gimana ceritanya? Tante, saya minta maaf, Tante. Mama, aku yang salah. Gimana ceritanya kok Rena bisa hilang? Aku tadi sama Reina di food court lagi makan popcorn, terus aku dapet telepon. Dan tiba-tiba pas aku lihat Reina udah nggak ada. Dia hilang, Ma. Aku udah cari kemana-mana. Ini gimana sih? Kan ada kamu berdua, ada kamu Riza, ada kamu Mira. Saya minta kamu jagain, kenapa bisa sampai lepas begitu Renanya? Bu, saya tadi sama Riza disuruh ambil mobil sama Elsa untuk tunggu di lobi. Saya udah bilang saya mau temenin tapi katanya nggak usah, Bu. Terus nggak lama saya ditelepon sama Elsa katanya kalau Rena hilang, Bu. Saya minta maaf, Bu. Saya minta maaf, Bu. Ini kenapa kejadian bertubi-tubi? Kita baru saja ditinggal Andin. Askara belum ketemu, terus sekarang Rena hilang, ini gimana?